Selamat pagi teman-teman sekalian. Kenalkan saya Bintang. Saya peternak puyuh. Kapasitas sekarang kalau full satu lokasinya 4.000. Saya ada 2 lokasi, itu total 8.000. Kalau mau dipaksakan ya 10.000 bisa. Saya biasanya diisi 8.000. Ya, saya mau sharing sedikit tentang peternak puyuh. Saya mengawali dulu di 2012. Jadi waktu itu masih bekerja dan saya menyerahkan operasional ke orang. Jadi waktu itu mulai dari 2000, dan karena ini bukan yang ini, masih sewa yang di sebelah, kita masih satu desa. Itu berjalan 2 tahun, kemudian karena rumah yang saya sewa itu besar, teman saya ngambil halaman belakang, kemudian yang depan disewa orang lain, jadi saya ya mendingan pindah daripada nanti nggak nyaman satu sama lain. Di lokasi yang baru ini kandang saya seperti ini ya, tingkat 5. Satu kotak ini saya isi 25 ekor, jadi dia tidak terlalu padat dan dia masih nyaman untuk beraktivitas. Mengenai peternakan puyuh, sebenarnya kalau kita bicara modal, sebenarnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan ternak yang lain. Kenapa demikian? Karena lahan yang dibutuhkan relatif kecil, kemudian modal juga relatif kecil, kemudian dari kita pelihara 0 hari sampai bertelur itu cuman 45 hari dia mulai bertelur, kemudian 60 hari udah mulai lebih dari 60%. Produksi kalau dulu bisa sampai 18 bulan baru akhir. Sekarang mungkin karena entah kualitas bibit atau apapun turun ya, dari 18 ada bisa sampai 16, ada yang sampai 14. Saya pernah yang paling parah itu 10 bulan produksinya udah drop. Jadi bibit itu penting untuk kita pilih yang terbaik dan kita rawat yang baik. Apalagi ya, kita mau sharing tentang modal ya tadi ya. 1 ekor saya ini masuk kuletan, jadi umur 30 hari. Mengapa? Karena saya satu nggak punya kandang box untuk breeding, yang kedua saya mau cepat aja, jadi kalau udah 30 hari kan tinggal nunggu 2 minggu sudah ada hasil. Itu kemarin di harga 7.000-an per ekor, jadi saya kalau kita masuk 1.000 ya hitungnya 7 juta. Kemudian kalau hal yang lain, pakan idealnya kalau sudah 30 hari ada yang sudah mulai dicampur dengan pakan petelur. Jadi kalau Bapak Ibu mulai dari 0 hari, 7 hari atau 21 hari, biasanya masih pakan starter. Kalau peternak kadang-kadang pada pakai pakan broiler, cuman sebenarnya di pabrik tadi sudah ada pakan yang formulasinya khusus untuk puyuh di bawah 3 minggu, jadi nggak usah digiling lagi karena sudah butirannya sudah sesuai. Itu informasi mengenai pakan puyuh yang kecil. Jadi kemarin saya umur 30 hari itu saya nunggu dulu sekitar 2 minggu ya, 2 minggu masih pakai pakan starter dulu.
Kemudian setelah mulai ada yang bertelur, saya transisikan ke pakan petelur. Jadi ibaratnya idealnya saya lakukan 4 tahap 4 hari. Misalkan hari ini mulai ada telur, nah besok saya campur 3 pakan starter, 1 pakan petelur. Besoknya lagi 50-50, besoknya lagi dibalik, 1 pakan starter, 3 pakan petelur. Kemudian full pakan petelur sampai dia produksi ya, sampai dia nanti akhir full pakan petelur. Itu terkait pakan. Kemudian kalau minuman, saya selang-seling pakai vitamin sesuai kebutuhan aja. Kalau memang kurang, nafsu makannya kurang, ya saya tambahin asam amino, vitamin asam amino. Vitamin asam amino itu apa? Kalau dia bisa lihat di kemasan itu ada lisik, metionin, itu asam amino. Kemudian kalau kondisinya lagi tidak bagus, kelihatannya puyuhnya resiko stres, saya kasih vitamin elektrolit. Jadi itu vitamin untuk anti stres, biar dia bisa tetap nyaman di kandang. Kemudian yang tidak kalah penting itu vaksin. Masih ingat sebelum COVID dulu banyak kasus ya, dan saya termasuk mengalaminya. Jadi waktu itu kan lagi heboh AI flu burung. Kandang saya waktu itu harusnya sudah mulai bertelur, sudah bertelur, itu sudah mau puncak, kena AI. Saya pikir awalnya itu ND, itu telo. Saya vaksin ulang, ternyata kok matinya masih naik terus. Jadi ini jadi AI. Ternyata setelah saya cek, karena saya tinggal tiap hari ke kandang, jadi ada orang yang musim, dia telat lapor. Dan setelah saya cross check kanan kiri, ternyata tetangga ternak itu sudah banyak yang habis duluan, dan saya nggak ada info, jadi saya nggak ada persiapan. Akhirnya dari 2000 itu, setelah saya revat ND, matinya tetap naik, saya langsung ya harus dipanen mau nggak mau. Masih selamat ya sekitar 25% lah, lainnya mati. Jadi itu mengapa vaksin itu penting, karena ya kalau lagi wabah dan kita tidak tahu kapan datangnya kan, dan dengan kita pencegahan. Jadi kalau vaksin itu kan sifatnya mencegah, jadi sebelum ada serangan masuk, titernya sudah siap untuk melawan kan gitu. Jadi biasanya vaksin saya adalah NDID, kemudian NDAI, itu bisa ditetes untuk NDID-nya. Kemudian kalau kesulitan ya bisa di air minum. Kalau yang NDAI saya disuntik saja ya, karena udah umur besar, biasanya sekitar 3 mingguan. Kalau belinya di 30 hari ya, atau berapa hari kemudian saya lakukan vaksinasi setelah dia stabil ya. Setelah kasih stres dulu baru di vaksin. Jadi tidak menjamin memang, cuman dari sisi kita peternak itu kalau baratnya kalau ditinggal itu nggak takut. Waktu-waktu ada wabah kita nggak takut karena tidak ada kekompakan. Itu dari sisi medikasi. Dan biosecurity juga penting karena setelah virus bakteri itu masuk kan nggak ketok pintu dulu ya, jadi tahu-tahu dia mau datang aja. Nah kalau kita nggak siap ya kadang kita bisa mengalami kerugian karena serangan patogen penyakit. Biosecurity itu meliputi apa aja ya, semprot kandang itu ya yang paling umum adalah semprotnya. Semprot kandang minggu minimal 1 kali atau 2 kali tergantung cuaca. Kalau cuacanya lagi mendung ya kita bisa hindari dulu karena takutnya malah nanti dingin.
kedinginan. Jadi dianya seminggu 2 kali. Kemudian apalagi ya kontrol bangkai, kan kadang-kadang ada yang mati, kontrol tempat kotoran. Ini kalau kandang saya kan tumpuk ya, jadi risiko amonia itu cepat, apalagi kalau sudah puncak produksi biasanya kan kotorannya cenderung agak basah, jadi nimpalnya, pembersihannya 2 hari sekali. Jadi agar amoniaknya nggak naik, jadi puyuhnya nyaman. Amoniak nanti bisa korisa, bisa senot ya biasanya, karena dia nggak nyaman. Penyakit lain apalagi ya, berak kapur kadang-kadang sudah muncul. Kalau udah berak kapur sebenarnya dia bakteri. Kalau bisa terapi antibiotik ya bisa dilakukan, kalau enggak ya langsung di karantina dulu, disisihkan. Kalau kelihatannya enggak ada progres ya mendingan dikeluarkan daripada menulari yang lain. Oksi jarang, walaupun teman-teman ada sok kotoranku lencung, nah itu kemungkinan ada oksi. Cuman kalau kandangnya tidak langsung alas, faktor penularannya lebih kecil karena dia biasanya jadi pertama, jadi alas yang langsung diinjak ya, jadi dia bisa mengakses kotoran itu di patok masuk ke tubuh. Itu paling ya kalau kita bicara penyakit. Ini sebenarnya kayak kandangnya petelur ya, cuman biasanya kalau beli 1000 itu ada ikutan 1-2 ekor jantan, makanya ada suara ceketer gitu ya. Belum sempat dicari. Biasanya anak kandang suka itu dikoleksi untuk nggak tahu untuk apa ya, tapi minimal kalau itu ada kita harus, karena kita fokusnya di telur ya, pejantannya dikeluarin aja karena dia makan doang, numpang makan dan ngasih telur, jadi kita rugi. Mungkin itu ya terkait kandang saya. Jadi aktivitasnya kalau pagi ya seperti ini, tadi anak kandang nimpa, saya bantuin ngasih makan sama air minum. Jadi ya biar saya juga belajar, anak kandang juga merasa diperhatikan. Jadi ya, karena nimpal itu pekerjaan berat, amonia, dan harus angkat ke lokasi untuk penampungan kan. Ya mungkin sementara itu dulu. Kalau terkait modal mungkin saya spill aja dulu ya, kurang lebihnya per 1000 itu antara 15-16 jutaan kalau belum punya kandang. Kandang ini satu set sekarang sekitar 700.000, satu set isinya 125. Kalau dikali 8 kan 1000 ya, jadi butuh sekitar 7 kali 8, 5.600.000 ya, kurang lebih untuk kandang aja sekitar 5.600.000. Bibit tadi saya beli di 30 hari 7.000-an, sekarang 1000 kali 7 ya 7 juta ya kan. Kemudian pakan dari 30 ke 45 kan 2 minggu kita belum ada hasil makan. Saya lupa ya harganya, kisarannya sekitar 350-360 gitu ya. Sisanya dari situ sih ketemunya, karena makannya kan sekitar, saya kok nggak ngitung ya, kebutuhannya sisanya dari pakan itu sisanya itu. Menurut tenaga saya belum hitung. Jadi lahan ini cuma 100 meteran kurang lebih, bisa muat 4.000 sampai 5.000 kalau dimaksimalkan. Semangat, karena tahun depan mungkin kan ada program makan gratis segala macam. Harusnya
demand atau permintaannya akan meningkat seiring dengan program pemerintah yang dicanangkan. Ya semoga saja kita sebagai peternak bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, kita sambung di video yang lainnya.